Hotel Internasional Huashen. Jiro. Hei, kau di mana? Tuan Ji, mobilnya parkir di pinggir jalan. Tuan, asisten Gao. Ini informasi tentang pasangan perjodohan Anda yang diberikan oleh Tuan Besar. Dia seharusnya sudah di tempat pernikahan sekarang. Yakin mau batalin nikah ini? Jalan. Siapa kau? Keluar. Nona, sepertinya Anda salah mobil. Ini bukan mobil pengantin. Tuan Ji, Anda dari mana saja? Maaf soal ini. Aku salah masuk mobil. Ganteng. Bisa antarin aku nggak? Lepasin aku. Kau semprot apa ke aku? Obat. Tuan ini alergi wanita. Lebay. Kagak lebay. Lihat sendiri. Mana ruangnya? Aku tidak alergi wanita ini. Jalan. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia, pernikahan keluarga Ji dan Fu. Tapi kedua mempelai malah absen. Ini lelucon terbesar seantero kota. Keluar. Maafmu. Wakil Presiden, akhirnya Anda tidak alergi wanita lagi. Carikan aku beberapa wanita malam ini. Tuan Fu akhirnya melihat cahaya. Cukup, Tuan Fu. Anda pilih yang mana? Atau semuanya? Diam. Kamu, sini. Pergi sana. Pergi, pergi, pergi. Semua keluar. Nomor kamarnya berapa tadi? Ini dia. Lulu menemukan pria untukku. Cepat sekali. Siapa? Bagaimana? Apa aku segila itu semalam? Aku mesum sekali. Hei, tidur yang nyenyak. Lumayan juga secara teknis. Teknik apa? Teknik siapa? Gigolo yang kau carikan untukku. Gigolo apa? Putri, apanya? Aku tidak mencarikan pria untukmu. Kau di mana? Aku juga tidak tahu. Apa kau salah kamar? Salah kamar? Ganteng banget. Gak rugi juga kalau salah kamar. Waktu dan ukuran, keduanya lumayan. Sugar Daddy. Tidur dan kabur. Maaf. Salah orang. Lepasin gue. Lepasin aku. Balik dan lepasin gue. Apa aku nyakitin kamu semalam? Kenapa cuma dia yang gak bikin gue alergi? Buka. Masih mau lagi? Berapa bayarannya?
Gratis? Tapi apa? Nikahin aku. Apa? Perempuan dari keluarga Ji itu. Kalau kakak mau nikahin dia, ya biarin aja. Nikah sama gue. Daripada nikah sama tuan muda tertua keluarga Fu yang gak berguna itu. Mending nikah sama dia. Setidaknya dia enak dipandang. Oke. Tapi, kita butuh perjanjian pranikah. Tentu. Tuan Fu, siapkan perjanjian pranikah untukku. Aku akan menikah. Dengan siapa? Kamu. Bukannya kamu pengantin yang kabur kemarin? Nona Ji dan Tuan Fu, pernikahannya berlaku selama 3 bulan. Tidak ada pelanggaran kontrak, tidak ada perpanjangan. Seranjang boleh, tapi nggak boleh bagi ranjang. Ribet banget. Kayak gue bakal makan dia hidup-hidup aja. Sebagai pengingat, Tuan Fu, jangan jatuh cinta padaku. Kamu juga. Kalian berdua bisa ambil akta nikah sekarang. Jiro, dasar bocah tengil. Kamu berani-beraninya kabur. Nikah sama pria tampan ini. Akan kubunuh kau hari ini. Berikan padaku. Lepaskan. Apa kau memukul istriku? Kayaknya punya suami sebagai tamang lumayan juga. Aku sudah menikah. Aku nggak akan pernah nikah sama si Mubasir itu. Kalau kamu nggak nikah sama dia, siapa yang mau? Siapapun yang mau, boleh nikah sama dia. Kalau semuanya gagal, biarkan ibu saja yang pergi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuan, adikku pembawa sial. Dia menyumpahi ayahnya sampai mati. Dan kakaknya, apa kau tidak takut kena sial sampai mati olehnya? Kalau begitu, aku akan mempertimbangkan perceraian setelah dia menyumpahi seluruh keluargamu sampai mati. Ayo pergi. Anak malang ini. Omong besar sekali. Ruyan, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Bu, Jiro sudah tumbuh sayap sekarang. Dia berani mengabaikannya. Cepat atau lambat dia akan jadi ancaman. Kalau enggak, biarkan dia menikah. Kalau enggak, biarkan dia mati. Ruyan, kau adalah putri kandung ibuku. Ibu melakukan ini. Semua demi kamu, Nak. Bu, jangan khawatir, aku akan menyeret Jiro kembali. Iblis kecil Fu Yuanchan itu. Berani-beraninya dia kabur. Kakak tertua nggak punya otak. Orang cacat menikahi gadis emas keluarga Ji. Itu namanya panjat sosial. Kalau menurutku, Fu Gaoyang. Pernikahanku, kapan urusanku jadi urusanmu? Apa aku salah bicara? Kau cacat dan tak berguna. Menikah dengan keluarga Ji adalah suatu kehormatan untukmu. Aku sudah menikah dengan orang lain. Apa? Ceraikan dia sekarang. Atau aku akan membongkar makam ibumu. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Jangan repot-repot. Ayo pergi. Ya, Kak. Malam ini adalah pesta kencan butaku. Kau harus datang. Kakak ingin aku menikahi Kyoji dari grup Dingxiang. Begitukah? Selamat sebelumnya. Ayo pergi. Kalau aku tidak sedang terburu, Buru meminta maaf pada Tuan Besar Fu. Akan kuhajar kau sampai babak belur, dasar bocah tengil. Akan kuajari kau. Sampai kapan kau akan menunggu? Keluarga Fu praktis MIM diinjak-injak Imo. Tak perlu terburu-buru. Siapa yang bikin masalah? Adalah anggota keluarga Ji. Akan kubuat mereka terusir. Masih nyebatot aja lu. Itu. Si cacat tuan muda sulung keluarga Fu. Ikut aku balik. Kalian berdua nyari. Siapa? Permisi. Saya membawa putri saya untuk meminta maaf kepada Tuan Besar Fu. Tuan kami telah kembali ke kediaman lama. Silakan pergi. Ayo pergi. Dasar bajingan gak guna. Ikut aku balik. Ayo pergi. Tidak, aku tidak akan ikut. Bajingan, balik sini. Tuan Fu, jika Fu Gaoyang benar-benar menikahi Cheo Dingxiang itu,
Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, mereka berdua mati. Nyonya, bagaimana dia bisa kabur dari kediaman Fu? Mungkinkah dia? Kita bertemu lagi. Terima kasih. Kau dari kediaman Fu? Ya, aku dengar tentang perjodohan keluarga Fu. Aku cuma pembantu rumah tangga kecil untuk keluarga Fu. Saat kau di luar, kau harus menciptakan identitas emu sendiri. Pembantu rumah tangga. Aku tak tahu kalau kita punya pembantu rumah tangga sepertimu. Jadi pembantu rumah tangga itu kerja keras. Traktir aku. Gak bisa, bokak. Kau naik mobil mewah, dan kau bilang kau bokak. Ini punya bos. Jadi, apa pekerjaanmu? Gigolo. Kau dipelihara wanita kaya? Tidak, malam ini jam 7, Grup Fu akan mengadakan Pesta Kencan Buta Akbar. Kedua tuan muda Grup Fu dan Xiao Yi dari Dingxiang akan hadir semua. Mari kita nantikan pesta perjodohan Akbar ini. Xiao Grup Dingxiang membenci. Kaulah yang benci. Aku tidak bilang itu kau. Gosip di belakang orang. Nggak takut keselak ludah sendiri. Cewek yang menstruasinya nggak teratur. Si kecil yang sinis. Lebih baik jangan disebut-sebut. Aku sangat teratur. Kunci rumah. Aku menghadiri pesta malam ini. Kebetulan sekali, aku juga akan pergi ke pesta. Bersihkan rumah. Menyetir. Saham kecil keluarga Fu itu, bagaimana perkembangan akuisisi? Halo, Lulu. Kau di mana? Leluhur, apa yang kau lihat? Bukan apa-apa, aku salah lihat. Tuan, di mana kursi rodamu? Jangan biarkan keluarga Fu melihatmu. Tidak apa-apa. Dia putri sulung korporasi Lu. Nona Lu. Ini bukan pesta topen. Aku CL Group Dingxiang sekarang. Aku harus tetap bersikap rendah hati. Kudengar tuan muda kedua keluarga Fu ingin menempel padamu. Kenapa tidak jatuhkan kedua tuan muda keluarga Fu itu? Aku sudah menikah. Kakakku, kau hebat. Lihat, lihat, keluarga Fu datang. Aku sangat penasaran betapa jeleknya putra sulung keluarga Fu itu. Jirao, lihat. Sangat tampan. Rugi banget, deh. Apa kau buta? Jelas, kaulah yang buta. Lin Ruyan. Aku mau ke toilet. Selamat datang semuanya di pesta perjodohan ini. Karena ini pesta perjodohanmu, aku tak akan ikut campur. Setelah aku menikahi Xiao Ji dari Dingxiang, Fu Guoyang, kau tunggu saja sampai diusir dari rumah. Apa? Penyahlah. Tolong jaga sikapmu. Ini toilet pria. Kenapa suara ini terdengar begitu familiar? Sok penting, ya tanda tanya. Cuma gigolo. Aku akan jadi sugar mamamu. Kau siapa? Gue. Gue saranin lo. Buat tobat. Oke. Bersihin toiletnya terus pulang Gi, udah malam. Bersihin toiletnya. Kami mengundang Nona Lu dari Lu Corporation ke atas panggung. Nona Lu berusia 23 tahun ini. Lulusan Universitas Harvard. Dia putri sulung keluarga Lu. Terus dia siapa? Mari kita sambut tamu misterius kita. Xiao Dingxiang Group. Mungkinkah dia wanita terkaya di negeri ini ke atas panggung? Kami mengundang Xiao Dingxiang ke atas panggung.
Sanjungan yang luar biasa. Anda adalah CEO Group Dingxiang. Halo, ngomong sama gue? Bukan, cuma CEO Dingxiang. Di seluruh ibu kota yang punya Black Card Unlimited. Kalau gue bisa nikah sama tuan muda kedua keluarga Fu. Meskipun akhirnya ketahuan, gue bukan CEO G. Udah telat. Betul. Gue CEO Dingxiang Group. Musuh Dingxiang udah nemuin tempat ini. Kamu ada di mana? Tuan Muda Fu baru aja di sini. Tuan Muda Fu, mantan tunangan gue. Setelah perjamuan perjodohan selesai, hadang mobilnya dan tikam dia sampai mati. Siapa? Bos, gawat. Cewek ini nguping. Udahlah, kita manfaatin aja ini. Buta. Gue lihat apa lo beneran buta. Bos, dia beneran tuli dan buta. Kalau enggak, dia nggak bakal nyasar ke toilet cowok. Ayo pergi. Mending ngehindarin masalah. Tuan Fu, Tuan Muda kedua dan CEO Ji dari Dingxiang bakal jadian. Pergi dan dengerin apa yang mereka omongin. Baik. Malam ini, gue pasti bakal bikin CEO cewek ini ngelayanin gue dengan baik. Megay Tuan Muda kedua keluarga Fu yang paling disayang. Akhirnya gue punya sandaran. Tuan Muda kedua, aku mau minta tolong. Oke. Aku bakalan berkorban apapun untukmu. Tuan Fu, Cie Aji nyuruh anak buah Tuan Muda kedua ngerjain Nona Muda Ji. Nona Muda Ji, tunangan gue. Gue kasihan banget sama dia setelah dia kabur dari pernikahan kita. Telepon buat ngasih tahu dia. Halo. Suara ini kayaknya nggak asing. Dia berani nutup telepon gue. Telepon lagi. Pulang. Adik lo, pakai black card lo, dan ngaku-ngaku jadi elo. Lin Ruyan. Black card, ngaku-ngaku jadi elo buat ngegebet cowok di sini. Gue bakal gampar dia sampai mampus. Belum, sekarang lo punya ide jahat apa lagi? Tio Ji dari Dingxiang, bentar lagi ulang tahun, kan? Beneran, ulang tahun CEO Ji. Kapan? Biar kita bisa nyiapin kado duluan. CEO Ji, lahir tanggal 6 Juni tahun 1999. Password kartu ini. Jangan-jangan 1999966, ya? Bayaran karena udah bantuin gue akting. Tuan Muda kedua, malam ini, gue mau ngomong sama lo berdua aja. Gue juga mikir gitu. Gue nggak nyangka, CEO Dingxiang Group bakal segampang ini dibegoin. Tunggu. Lo yakin? Anda adalah CEO Group Dingxiang? Jiro, gue dengar. CEO Dingxiang Group. Jago seni, berkuda dan memanah. Kau mungkin tak bisa melakukan semua itu. Berani kau meragukanku, identitasku, asli atau palsu, akan kita buktikan dengan kompetisi. Kompetisi macam apa? Panahan. Baiklah, ayo kita bertanding. Selama aku menang, tak akan ada yang berani meragukanku. Oke. Jiro, apa yang kau ingin lakukan? Pergi dan lihat. Lin Ruyan, aku akan bongkar kedokmu. Siapapun yang merusak rencanaku akan mati. Dia. Bukankah dia tukang gosok toilet? Aku tak mau dipaksa menikah dengan keluargaku lagi. Kalau begitu tutup mulutmu. Ini cuma tukang gosok toilet. Suaminya, tapi dia gigolo. Wanita yang menghina nyonya. Jadi dia pelayan.
Buatkan aku 2 cangkir teh anti mabuk. Apa kau tuli? Pergi. Baik. Tunggu. Akan kubuat kau meminumnya. Tak akan membunuhmu. Kau, meski bertopan, aku masih mengenalimu. Mantan tunanganku. Dia tak akan mengejarku, kan? Fu Dexiao, apa yang kau lakukan? Kau kenal aku. Siapa yang tak kenal tuan muda cacat keluarga Fu? Temperamen kasar. Lumpuh. Apa katamu? Aku sudah menikah, jangan ganggu. Pengeluaran malam ini, aku yang tanggung. CEO Group Dingxiang. Bayar tagihannya. Seseorang. Gesek kartunya. Lin Ruyan. Akan kubuat kau merasakan jadi wanita kaya. Kuharap pada akhirnya, kau tak akan memohon padaku sambil menangis. Saldo kurang. Bagaimana mungkin? Aku punya miliaran di kartu ini. Ji, Ling Ruyan membayar dengan uangnya sendiri. Masih belum cukup. Akan kubuat dia kehilangan segalanya. Gigolo sekarang. Kaya sekali. Rumah ratusan juta. Sewaan. Ayo, lantai 2. Kau menginap di kamar atas. Kau tidak menginap denganku. Apa yang kau lakukan? Apa? Lupa perjanjian pernikahan kita. Kalau kau mau tidur denganku. Bukannya tak mungkin. Aku tak mau. Aku tidur. Itu. Kamarku. The film was translated and narrated by M Media. Kamar tamu ini terasa suram sekali. Di mana semua orang? Kenapa kau di sini? Jangan teriak, jangan teriak. Pakai ini dulu. Apa yang kau lakukan sekarang? Pertama-tama, ini kamarku. Kedua, ini paketmu. Bukakan untukku. Ini piyama kiriman sahabatku. Nona, seleramu sangat unik. Apa? Bukakan untukku, cepat. Aku memakainya. Baiklah. Ini. Pakai sendiri. Aku mau keluar. Lulu. Tapi aku memilihnya dengan cermat untukmu. Kau pakai atau tidak? Tentu saja tidak. Aku menyelinap keluar. Bersulang. Malam ini pesta lajangku. Bersulang. Malam ini pesta lajangmu. Mari kita rayakan. Anaknya apa sih pakai topeng bodoh ini? Minuman ditanggung Fu Dexiao, minuman ditanggung Nona Ji. Apa yang dia lakukan di sini? Kau juga. Duduklah. Cepat, pakai topengku. Jangan ungkapkan identitasku. Suamiku datang. Aku sedang menunggu teman, geser. Barusan, Tuan Muda Fu bilang dia yang traktir seisi bar. Kamu kenal dia? Nggak juga. Aku cuma dengar. Kamu minum bareng CEO Dingxiang.
Aku nggak kenal dia. Gaul itu, kamu belum pernah pakai buatku. Ngapain aku pakai buat kamu? Ganting, minum yuk. Anyah sana. Aku udah nikah. Maaf, suamiku alergi sama perempuan lain. Ngapel kebar. Sakit jiwa, ya? Aku nggak nahan kamu kok. Fu Yuanchen. Jauhi si Fu itu. Dia bukan orang baik. Bukan orang baik-baik. Apa aku punya utang gaji sama dia? Jahat dan galak. Kaki jenjangnya itu cuma buat ngegoda istri orang. Dipatahin sama suami orang. Kamu kenal Fu Yuanchen? Dia mantan. Mantan apa? Suami. Gerah banget nih. Nyonya dikasih obat. Pulang yuk. Mau kemana? Balik ke kamar. Baiklah. Jangan lupa minum obat. Mestinya kamu pakai gaun itu tadi. Merangkaklah kembali ke sini. Tuan Fu, Anda tidak perlu datang ke negosiasi sendiri. Proyek Kota Timur, Grup Dingxiang, terus merebut proyek kami. Sudah waktunya bertemu. Cio wanita dari Grup Dingxiang ini. Cio Ji, hari ini ulang tahun Anda. Ini kalung berlian dari semua pemegang saham, bernilai jutaan. Cio, proyek miliaran dolar di Kota Timur sudah final. Cio, Ketua Grup Baichuan, menghadiahkan Anda 10 rumah di Teluk Guishui. Dia mengundang Anda makan malam. Halo, Cio. Tuan Fui, si El Dingxiang sudah datang. Kok dia? Halo, Cio, istriku. Jiro, suamiku, kamu bersih-bersih di Dingxiang? Kerja 9G, sana. Aneh, Cio Dingxiang ada di sini, tapi dia kemana sekarang? Kalian duluan saja. Aku mau bersih-bersih kamar mandi. Ngapain dia di Dingxiang? Ruyan, setelah sekian lama, aku nggak nyangka kamu Cio Dingxiang. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku suka low profile. Buta, ya? Jiro, kamu lagi ngepel toilet di Dingxiang? Minggir. Ruyan, bukankah ini adik tirimu? Kenapa dia ngepel di sini? Jijik. Mau lewat? Kerja 9G, sana. Kamu nggak pantas. Imut. Berani-beraninya kamu injak aku. Palsu. Palsu apanya? Diam, berlutut, dan jilat sepatuku. Emangnya kenapa? Karena ini Grup Dingxiang. Dan aku bosnya di sini. Kalau kamu bilang begitu. Nah, kalau begitu. Aku juga CEO Grup Dingxiang. Kamu, CEO Grup Dingxiang?
Kamu cuma anjing liar. Jiro, apa kamu selalu ingin tahu bagaimana ayah dan kakakmu meninggal? Ayahmu ditikam sampai mati oleh kami, tusukan demi tusukan. Kalian benar-benar membunuh ayahku? Memangnya kenapa? Menurutmu dari mana kekayaan keluarga Limku berasal? Semuanya direbut dari ayahmu. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Aku akan membuatmu membayar nyawa ayahku. Bayarlah dengan nyawamu. Jiro, kau tidak punya bukti. Ibumu sendiri sekarang mengabdi pada keluarga Linku. Sekarang, aku akan mengirim kalian ke neraka untuk bertemu kembali dengan ayahmu. Kau yang membunuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Diam, kalian semua. Aku CEO Dingxiang. Apa susahnya membunuh orang? Kau. Seret dia keluar dari sini. Apa? Singkirkan mayatnya. CEO Fu, ada apa? Cepat. Kalian berdua, tutup mulut. Atau aku akan membuat ayah kalian dipecat dari grup Dingxiang. Jangan khawatir. Ikuti mobil itu. The film was translated and narrated by M Media. Jiro, kau tertabrak mobil. Aku tidak membunuhmu. Tidak. Jangan takut, aku di sini. Fui Wanchen. Jangan khawatir, aku di sini. Peluk aku erat-erat. Aku hampir mati ketakutan. Nyonya Fu, itu tadi berbahaya sekali. Siapa yang mencoba membunuh Jiro? Lin Ruyan, CEO grup Dingxiang, juga mantan tunanganmu. Adik perempuan Jiro, kakak, Tuan Fu. Mungkinkah Nona Ji mengetahui keberadaan Nyonya Fu? Dan karena itulah, itu mungkin saja. Tapi CEO Dingxiang ini takkan lolos begitu saja. Ini undangan untuk pesta ulang tahun CEO Dingxiang. Kalau begitu, mari kita ubah hari ulang tahunnya menjadi hari kematiannya. Lin Ruyan menyamar sebagai aku dan mengadakan pesta ulang tahun. Hari-hari baiknya sudah berakhir. Sosok ini sungguh penemuan yang luar biasa. Kau sengaja melakukannya, kan? Bangun. Ikut aku ke pesta ulang tahun. Sekarang. Apa? Harus pergi menggosok toilet? Aku tak punya waktu. Oke, hati-hati dengan lukamu. Cepat berpakaian. Keretamu sudah menunggu, Putri. Bukankah kau akan ke pesta? Kau pakai itu untuk menggosok toilet. Masalah Putri. Kalungmu ini palsu. Aku akan membelikanmu yang asli untuk ulang tahunmu. Ayo pergi, menghabiskan uang wanita kaya lainnya untuk membelikanku hadiah. Aku tak mau itu. Benar, di mana kau menggosok toilet? Hotel Jiulong. Kebetulan sekali, Nyonya. Kami juga akan ke Hotel Jiulong. Sudahlah, cepat jalan. Ini cek 10 juta dolar. Ambil dan belanjakan. Ruyan, kau sangat baik pada kami. Ruyan, mulai sekarang, apapun yang kau suruh, akan kami lakukan. Uang sekecil ini bukan apa-apa. Jika dia menyuruhmu membunuh seseorang, kau akan melakukannya? Tak punya otak. Jiro, bukankah kau sudah mati? Ruyan, dia jelas-jelas sudah mati saat itu. Diam. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk membayarmu dengan nyawaku. Penggosok toilet sialan. Kau tahu siapa dirimu?
Lihat di mana kau berada. 你是 Siapa kau? 这里 Ini pesta ulang tahun CEO Group Dingxiang. 总裁 Lin Ruyan. 陆嫣的生日宴会 Aku Putri Tuan Wang, pemegang saham utama Grup Dingxiang. 王总的女儿 Kau tak pantas tahu nama kami. 王 Nona 小姐 Wang, Grup 我的 Dingxiangku. 鼎盛集团 Kapan namanya berubah? Grup 你的 Dingxiangmu. 鼎盛集团 Jiro, apa kau bermimpi? 是在做白日梦吗？我 Kurasa 看 kaulah yang bermimpi. 做白日梦的是你吧？ Jalan, diam. 我闭嘴。 Seharusnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri saat kau dilindas mobil. Sampah. Akan kubuat kau memohon padaku berlutut. 求你，我不仅是 Aku bukan cuma sampah. 我还是个杀人。 Aku seorang pembunuh. 可那又怎么样？ Tapi terus kenapa? 现在 Sekarang semua orang mengagumiku 因为我 karena aku wanita terkaya di negeri ini. 不 Lepaskan aku, 听书烟 Lin Ruyan, tempatmu di neraka. 我要夺回季家的 Aku 一 akan 切。 mengambil kembali semua yang menjadi milik keluarga Ji. Siapa yang bisa mengirimku ke neraka? Kau. 这条 rantai 项 ini 链 sangat 这么眼 familiar. 熟啊 Bukankah kalung ini hadiah ayah kita? Berikan kepada CEO Group Dingxiang. Mungkinkah Jiro benar-benar CEO Dingxiang? Ada apa ini? Mungkinkah kau benar-benar palsu? Lin Ruyan, selama ini kau makan makanan kami, memakai barang-barang kami, mengenakan pakaian kami. Mungkinkah kau si pembohong? Diam, bukankah aku memberimu cek? Kau percaya 2 cek kosong? Kalian berdua benar-benar idiot. CEO Lin, para tamu sudah datang. Haruskah kita membiarkan mereka masuk? Biarkan mereka masuk. Kau adalah CEO Group Dingxiang. Jiro, kalung itu palsu. Kau juga palsu. Keluar. 这是我的生日宴会。 Ada apa dengan CEO Dingxiang ini? Bahkan tidak membiarkan para tamu masuk. Sikap macam apa itu? CEO Dingxiang punya kekuatan seperti itu. Bro, kau, dengan anggota tubuhmu yang remuk, apa yang kau lakukan di sini? Lihat, ini Patek Philippe yang CEO Group Dingxiang berikan padaku. Apa yang kau tertawakan? Tuan muda kedua jam tanganmu itu. Palsu. Bagaimana mungkin? Ini dari CEO Group Dingxiang, bagaimana bisa palsu? Aku ingin tahu apakah CEO suka kalung miliaran dolar yang kita beli bersama. Jangan khawatir, asisten Ma bilang CEO Ji menyukainya. Ngomong-ngomong, putriku cukup dekat dengan CEO Ji secara pribadi. Begitukah? Selamat, Tuan Wang. CEO Ji. Lin Ruyan, kenapa kau memberiku jam tangan palsu? Tuan muda kedua, dengarkan aku. Pergi. Karena dia cuma omong kosong. Aku sedang bicara dengan CEO Group Dingxiang. Kau penggosok toilet? Sialan. Siapa yang meminta pendapatmu? Patahkan lengan Fu Gaoyang. Beraninya kau berani menyinggung CEO Dingxiang. Keamanan, seret mereka berdua. Keluar sini, Tuan Fu. Nyonya Fu. Sepertinya dia CEO Dingxiang. Tuan Wang, apa kau bilang ini? Penggosok toilet sialan adalah CEO Group Dingxiang. Penggosok toilet apa? Tuan muda kedua Fu, apa CEO Ji lu tahu betapa bodohnya dirimu? CEO Ji, apa kau masih suka kalung yang kami berikan padamu? Ayah, kalungnya rusak. Bagaimana bisa begini? Itu dia. Menipu kita, mengaku sebagai CEO Group Dingxiang. Siapa kau? Berpura-pura menjadi CEO Dingxiang. Jalang. Akan kubuat kau berlutut dan memohon padaku sambil menangis. Kyoji, jalan ini menirumu. Ini pisaumu. Jiro, ayahmu sudah mati. Bertahun-tahun, tidak bisakah kau melepaskan dendam pribadi ini? Kita keluarga. Lepaskan. Gue bakal bikin lo menderita. Seperti yang bokap gue rasain sebelum mati. Jiro, mampus lo, awas. Tuan muda Fu, Anda terluka. Gak apa-apa. Cacat brengsek, perempuanmu itu, sundal keluarga Ji. Nih dia, lagi ngegoda. CEO Group Dingxiang, kenapa nggak kencing aja di celana lo? Terus ngaca betapa gembelnya lo. Tolol, apa lo bilang? Lo, CEO Ji, saya juga korban. Saya ditipu sama sundal sialan ini. CEO Ji, ampuni saya.
Lin Ruoyan, gue kasih lo waktu 3 hari. Balikin ke gue kalung berlian ini. Kalau enggak, 3 hari lagi bakal jadi hari kematian lo. Tunggu. Lo nggak bakal bantu gue obatin luka gue. Lo suka akting, ya? Gue ikutan deh. Lo ngapain sih? Gue udah nikah, jadi jangan ganggu. Pria ini, lo gak kenal gue. Gue CEO Ding Xiang, terus lo masih mau nikah sama gue. Luka ini, gue dapet karena nyelamatin lo. Sini gue obatin. Sakit banget ya? Tiup aja, nanti sembuh. Gimana? Enak kan? Ngomong dong. Nyaman banget. Tuan muda Fu, gue tegaskan lagi. Gue udah punya suami. Gue nggak mungkin nikah sama lo. Lo narsis banget sih. Tenang aja. Gue juga udah nikah. Kalau gitu, mulai sekarang kita nggak usah ikut campur urusan masing-masing. Dan jangan pernah ketemu lagi. Tuan Fu, Tuan Besar ingin Anda segera menikahi Nona Ji. Dia takut Anda mendekati CEO Ding Xiang tanpa tahu CEO Ding Xiang itu istri Anda. Besok, atur pertemuan dengan Nona Ji. Gue mau langsung ngomong sama dia. Gimana kalau perempuan itu maksa nikah? Hancurkan dia. Pemalas. Waktunya bangun. Lo telat kerja. Biarin gue tidur bentar lagi. Gue bosnya. Siapa yang berani bilang gue telat, bos? Lo salah dengar. Gue cuma pengasuh. Paruh waktu. Tukang sikat gue sih. Liatin apa lo? Alo, suka tidur bugil ya? Keluar. Gue mau kerja. Hati-hati. Udah dapat janji sama Nona Ji. Suruh dia ketemu gue di kafe Tiancheng. Perempuan itu, kok belum datang juga? Gak mau batalin pertunangan? Telepon dia. Halo, Nona Ji. Apa? Hai, hati-hati nyetirnya. Keluar lo. Gue penasaran siapa sih? Buta banget. Jadi elo toh? Adikku tersayang. Rongsokan itu. Mobil lo. Lo sengaja nabrak gue ya? Gue mau bunuh lo. Tapi siapa sangka? Lo beruntung banget. Lo gak punya duit buat bayar kalung. Tapi punya duit buat nyetir mobil mewah. Tukang ngutang. Siapa yang lo bilang tukang ngutang? Lo kan adik gue. Kok pelit banget sih? Cuma kalung rusak doang. Tak tahu malu. Jiro, akhir-akhir ini, kamu, awas saja kau, karena kapanpun, sesuatu yang tak terduga bisa terjadi. Seperti sekarang, aku akan mencacah wajah cantikmu. Fu Yuanchen, aku baru saja mengalami kecelakaan mobil. Aduh, sakit, lepaskan aku. Dari mana datangnya orang gila ini? Lepaskan tanganmu. Tuan Feng. Dia yang mencuri. Posisi Kyoko, Kak, kau harus memberinya pelajaran. Nyonya, aku akan membunuhmu. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Bawa selingkuhanmu dan pergi sana. Dia bukan selingkuhanku. Dia tukang bersih toiletku, petugas kebersihan. Aku akan memecatnya segera. Tuan Feng, kau berjanji akan menikah denganku. Diam, sayang, dan pergi sana. Lin Ruoyan, apa yang bukan milikmu, tak akan pernah kau dapatkan. Jangan buang napasmu. Kau, TIDAK.
Pantas. Ayo pergi. Jiro, tunggu saja kau. Semua yang kau miliki adalah milikku. Milikku. Suamiku, kau masih sibuk merencanakan pernikahan? Begitu banyak mobil pengantin. Cuma kerja sampingan kecil. Tuan Feng yang tadi. Kenapa dia begitu takut padamu? Dia tidak takut padaku. Dia takut pada istrinya. Istrinya seorang. Klienmu. Bukan klienku. Ada uang di kartu ini. Belanjakan sesukamu. Kau harus berhenti dari pekerjaanmu itu. Berhentilah. Terima kasih, istriku. Oh iya, nomor teleponmu. Kenapa sama dengan wanita itu? Mungkinkah dia putri sulung keluarga Ji? Wanita yang mana? Ji. Tuan Fu. Maafkan aku salah. Nomor istrimu adalah 6699. Wanita itu adalah 9966. Jangan sampai terulang lagi. Baik, Tuan. Wanita yang mana? Kekasih masa kecil Fu Yuan? Atau cinta pertamanya? Atau mantan istrinya? Mungkin. Ada apa? Siapa wanita itu? Ada apa denganmu? Ah, tidak apa-apa. Hanya lukaku terbentur. Tidak serius? Oh iya. Aku punya mantan tunangan. Dia mendesakku untuk menikah. Tapi jangan khawatir. Aku sudah mengurusnya. Bagus. Wanita sialan itu berakhir dengan 9966, kan? Tunggu saja kau. Apa kau menemukan wanita itu? Sudah kutemukan. Sudah menelponnya. Halo. Mantan tunangan. Fu Yuan Chen. Mungkinkah? Wanita kaya. Semua suka berondong. Apakah CLG yang menelpon tadi? Apakah itu CLG? Aku tidak menemukan ponselku. Apa yang harus kulakukan? Kerjakan dia. Kyoji, kurasa ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji suamimu. Bagus. Jika Fu Yuan dan nenek sihir ini masih berhubungan, aku akan menceraikannya. Kyoji, kau pasti kangen aku, kan? Kakakku menyuruhku untuk berhubungan denganmu, membangun hubungan baik. Dan dia menyuruh tuan muda kedua Fu untuk membangun hubungan baik denganku. Apa kakek tua keluarga Fu itu sudah gila? Pergi. Aku tak mengenalmu, tak kenal kau. Kau, calon kakak iparku. Nona Ji. Hari ini aku harus memilikimu. Kyoji, coba kopi ini. Rasanya sangat kaya. Minumlah, setelah obatnya bereaksi. Aku akan membuatmu menangis dan memohon padaku untuk memuaskanmu. Aku tak pernah minum apapun dari orang asing. Aku takut dibius. Kyoji, bagaimana aku bisa jadi orang asing? Kedepannya, kita akan. Kau pikir kau pantas? Aku tak pantas. Kyoji, di seluruh negeri ini, akulah yang paling cocok untukmu. Kakakku, dia hanya cabul tak tahu malu. Dia memperlakukan wanita seperti mainan. Aku akan lebih menghargaimu daripada dia. Dan lagi pula, aku akan menjadi kepala keluarga Fu. Setelah kita menikah, kau bisa menyerahkan grup Dingxiang kepadaku. Aku akan menjagamu. Lanjutkan. Dan suamimu yang kere. Dia hanya benalu hidung belang. Siapa yang tahu berapa banyak penyakit yang dibawanya? Kyoji, main-main boleh saja. Tapi soal pernikahan, akulah pilihan terbaik. Diam. Kau, jalang. Perempuan busuk. Kau ingin menikah denganku? Kau hanyalah tai. Sundal busuk. Aku akan mengenaimu di sini. Sekarang juga. Aku akan memberitahu seluruh perusahaan. Aku mengenaimu. Tepat di sini, di kantor. Berhenti. Tuan muda kedua. Beraninya kau, budak, kembali dan layani. Cacat busukmu. Kau mau bermain denganku? Tidak. Tidak, aku tak mau lagi. CLG, sakit. Beraninya kau bercanda denganku. Sakit. Kumohon, CLG, aku mohon.
Menggemaskan. Bajingan. Kau mencampur minumanku dengan obat. 我腻了。 Kau bosan hidup? Aduh, sakit. Lihat. Inilah yang kau akan hadapi akibatnya karena memancingku. Lihat itu. Istriku yang terbaik. Tentu saja. Kalau begitu aku pergi. Bersihkan kamar mandi. Turunkan aku. Masih berpura-pura. CEJ. Sebenarnya, aku tak bermaksud membohongimu. Aku hanya takut kau menghabiskan uangmu untukku. Tidak, The film was translated and narrated Kata-kata by wanita. M Media. ini kartumu. Mengembalikannya padamu. Ini kartuku. Belanjakan uang di dalamnya sesukamu. Baiklah, mantan. Tunanganmu adalah wanita parubaya. Wanita parubaya. Aku menghubunginya. 给他打电话了。 Maukah kau menghubunginya di depanmu untuk menjelaskan semuanya dengan jelas? Halo, aku tak bisa menikah denganmu. Aku sangat menyukai istriku. Kita tak bisa bersama. Apa yang dikatakan pria ini? Pernikahan apa? Tak ada pernikahan. Lin Ruyan, kau ingin bekerja sama denganku? Tuan Muda Fu, aku bakal bantu kau mendapatkan Jirao. Kau bantu aku menikahi Tuan Muda kedua Fu. Kau harus tahu, Jirao adalah CEO Group Dingxiang, kan? Dengan statusnya, dia lebih dari cukup untuk mengangkat posisimu. Di keluarga Fu melebihi Fu Gaoyang. Apa kau tega kehilangan dia? Kehilangan dia. Dulu, Jirao meninggalkanmu di altar dan menikahi gigolo ini. Jirao kabur dan meninggalkanku. Jirao adalah mantan tunanganku, Nona Ji. Pria mana yang kau ingin aku bunuh? Kau, kenapa kau tidak membantuku? Bunuh diri saja. Aku tak mau. Kau suami Jirao. Kau Tuan Muda Fu. Kau ternyata bisa berdiri. Lin Ruyan, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Tuan Muda Fu, kau tak punya nyali untuk membunuhku. Sampah sepertimu. Cuma pantas jadi tukang semir sepatu Fu Gaoyang. Haruskah kita singkirkan dia? Xiao Fu bukanlah orang yang bisa kau hina seperti ini. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Lin Ruyan, aku peringatkan kau. Jangan bicara yang tidak sampai tidak. Jirao adalah harta berhargaku. Jika kau berani memprovokasinya lagi, aku akan giling tulangmu sampai jadi debu. Apa kau tuli? Aku mengerti. Aku pasti akan tutup mulut. Aku tak akan memprovokasi Jirao lagi. Ayo pergi. Jirao, suamimu yang tak berguna itu, ternyata orang pilihan. Aku akan beritahu seluruh keluarga Fu. Aku tak akan bilang apa-apa. Ruyan, apa-apa yang terjadi padamu? Ini semua salah putri kesayanganmu. Salah Jirao. Bunuh dia. Kau bunuh dia. Ruyan, semua luka di tubuhmu ini, Jirao yang melakukan ini. Ayah, aku akan membunuh Jirao. Kau pergi dan bunuh dia. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan. Aku tidak akan menjadi pria itu. Kau, apa yang terjadi padamu? Aku tak bisa bilang. Kalau ku bilang, kita akan mati. Seluruh keluarga kita akan mati. Jangan takut. Nah, ibu akan bantu kau menghadapinya. Selama Jirao lenyap, CEO Group Dingxiang akan jadi milikmu. Oke. Tuan Xiang, Tuan Li, Tuan Xiao, aku tahu kalian suka ramai-ramai. Jadi, aku sengaja memanggil adikku untuk melayani kalian. Adikku adalah CEO Group itu. Kalian belum pernah main dengan wanita tangguh, kan? Bukankah kau bilang, ini pesta ulang tahun? Adik,
Ibu bilang, kau harus melayani ketiga tuan ini dengan baik. Bersenang-senanglah, oke. Adik kecil, apa yang kau lakukan? Jiro, setelah kau hancur, kita lihat bagaimana kau masih bisa jadi kesayangan tuanmu Davo. Apa yang kalian lakukan? Tuan Sang, Tuan Li, tubuh cewek ini memang sesuatu. Kita satu persatu. Bagaimana kalau kita semua sekaligus? Satu persatu dong. Kalau begitu, ayo kita keroyok dia. Ini pertama kalinya aku main dengan CEO sebuah grup. Aku akan merekam ini dan posting di internet. Apa? Mau kabur? Main dengan kami. Oke. Mau main? Ya. Baiklah. Lepaskan, cantik. Berhenti di sini. Halo. Kemarilah sekarang juga. Tangkap perempuan kompang-camping itu dan jual dia ke. Setelah selesai, 5 juta akan langsung masuk ke rekeningmu. Jiro, kau takkan pernah kembali hidup-hidup. Kau adalah tentara bayaran terkenal dari grup Fu di negara A. Wanita itu di dalam. Mereka, kan? Mengunggahnya secara daring, kan? Aku takkan berani melakukannya lagi. Apa yang kau lakukan? Lin Ruyan, kau perempuan. Tunggu saja sampai kita kembali. Kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Cantik, kau benar-benar telah menghancurkan kami. Chioji, tolong ampuni kami. Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia. Kau menyuruhku menjual wanita ini ke negara itu? Apa kau ingin aku mati? Tangkap dia. Kubilang tangkap Jiro. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Tuan muda, Lin Ruyan. Sepertinya kau belum menganggap serius kata-kataku. Serius? Tuan muda Fu. Fusi tuan besar. Aku baru saja bicara dengan adikku. Kau bercanda, kan? Mempermainkanku. Baiklah, kalau begitu aku juga akan membawamu dan mengirimimu ke suatu negara. Tuan Fu, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Jangan kirim aku ke Thailand. Setelah kita berhasil menjual Jiro ke luar negeri, akan ada hadiah besar. Ruyan. Ini kau. Dia, suami Jiro. Kasihan sekali kau. Beraninya kau memukul putriku. Lin Ruyan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Ruyan, kalau kau ingin hidup, tutup mulutmu. Takkan ada kesempatan berikutnya. Ayo pergi. Halo. Tuan muda kedua Fu. Ini Ruyan. Kau bilang, kau punya tunangan? Ya. Mantan tunangan. Begitu ya? Aku baru bertemu Tuan muda sulung Fu itu 2 kali. Sayang, jangan khawatir. Aku sungguh tidak menyukai pria itu. Tidak menyukainya, ya tanda tanya. Keluarga Fu itu cuma masalah. Tuan muda sulung Fu itu iblis. Dia suka menyiksa wanita. Bajingan. Tuan muda sulung Fu ini sebenarnya dia cukup sakit-sakitan. Fu Goyang. Orang cacat. Dia berani membangun kekuatan di belakangku. Kira dia bisa mengalahkanku? Ya, aku akan menghabisinya hari ini. Pintunya baru saja terbuka. Tahan Fu Yuan Chen.
Aku akan menghajar kepalanya. Ya, Fu Yuanchan. Buka pintunya. Fu Yuanchan, buka pintunya. Siapa itu? Berisik sekali. Idiot-idiot tak berguna ini. Bahkan tak bisa menemukan rumah Fu Yuanchan. Tuan Ji, apa yang kau lakukan di sini? Apa? Apa kau mencoba membungkamku? Saat seorang wanita mendapat kesempatan, dia pasti akan menerkammu. Tuan Ji, terakhir kali, maafkan kedatanganku. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf. Keluar. Karena Tuan Ji tidak menyambutku. Kalau begitu aku akan kembali lagi lain hari untuk meminta maaf. Aku akan menemuimu lagi nanti. Ayo pergi. Barusan, di mana orang yang mengetuk? Mati. Tuan muda kedua, sepertinya itu. Suara tuan muda sulung. Aku tidak tuli. Sialan. Mereka sebenarnya bersama. Fu Yuan sebenarnya suami Jirao. Tuan muda kedua. Tuan muda sulung sepertinya bisa berdiri. Jirao tidak tahu dia tuan muda sulung Fu. Ayo kita pergi ke grup Dingxiang. Apa katamu? Dingxiang dihancurkan. Siapa yang melakukan ini? Tuan muda The sulung film Fu. was translated and narrated by M. Aku akan Media. kembali ke perusahaan untuk mengurus sesuatu. Baiklah. Xiao Fu, Gao yang ada di luar. Dia telah menggunakan namamu untuk menindas nyonya. Sepertinya Fu Gao yang tahu segalanya. Xiao Fu, mungkin kau harus mengaku pada nyonya. Kita urus Fu Gao yang dulu. Kembali ke kediaman Fu, Tuan muda sulung Fu. Apa yang sebenarnya kau coba lakukan? Qiuji, anak buah Tuan muda sulung Fu memperingatkanmu untuk menceraikan suamimu. Sesegera mungkin. Ayo pergi ke kediaman Fu. Zhou Yang, Qiao Group Fu sedang bersiap untuk berkolaborasi dengan Fu Corporation kita. Sebagai pewaris, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Qiao Fu. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan melayani Qiao Fu dengan baik. Fu Yang, kakak tahu kau menyinggung Xiao Ji dari grup Dingxiang, kan? Ada apa ini? Kaulah yang menyinggung Xiao Ji. Kakek, kakak pura-pura cacat, menipu kita. Kau memasukkan kecacatan. Apakah kecacatannya nyata atau palsu? Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Zhou Yang, berhenti. Liontin Giok ini, dari mana asalnya? Liontin Giok warisan. Bagaimana bisa ada padanya? Aku menemukannya. Berikan padaku. Dulu, aku membunuh Tuan Ji tua. Untuk Liontin Giok ini, cukup kuat untuk memobilisasi semua Taipan Keuangan Negara A. Ini milikku. Kau pikir kau siapa? Serahkan Liontin Giok itu. Aku tidak kembali untuk membiarkanmu merampokku. Fu Yuanchan. Aku tahu kau. Diam-diam memupuk kekuatanmu. Lenganmu yang lumpuh, bukan tandingan kekuatanku. Aku perintahkan kau untuk segera menceraikan Xiao Ji. Wanita ini, aku akan memilikinya. Tentara bayaran grup Evo minta maaf pada Tuan Muda. Bangkit. Ya. Kau CL Grup Evo. Jika si imut ini benar-benar dari grup Fu, kau, Xiao Fu, aku membenci. Fu Yuanchan, kau pikir kau bisa menakutiku dengan beberapa preman, pamer? Beraninya kau menyinggung Tuan Muda, kau cari mati. Cukup, bagaimanapun, dia adikku. Fu Yuanchan. Apa hubunganmu dengan Fu Corporation? Kakek. Dia tidak mungkin. Xiao Fu. Serahkan Liontin Giok itu. Ceraikan Jirao. Liontin Giok ini diberikan kepada saya oleh seorang kakak tua di ranjang kematiannya. Mungkinkah pembunuh kakak tua ini adalah kalian? Bajingan kau. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Lalu, kenapa kau begitu gugup? Ayo pergi. Fu Gaoyang, jika kau berani memprovokasi Jirao lagi, aku akan mencabik-cabikmu. Tuan muda kedua,
Jirao ada di sini. Kakak, apakah Jirao tahu kalau kau membunuh kakaknya untuk mencuri liontin giok ini? Kemana kakak pergi sebelum dia meninggal? Tuan besar, sebelum beliau wafat, memang datang ke kediaman Fu. Tuan besar Fu, sungguh bajingan kejam. Qiuji, apa yang akan kau lakukan? Bunuh dia. Balas dendam untuk kakek. Tuan besar Fu, hari ini aku akan membuatmu membayar nyawa kakakku. Ngomong-ngomong, apakah perempuan itu sudah bergerak akhir-akhir ini? Jika dia berani memprovokasi istriku lagi, aku akan menghabisinya. Dia ingin berurusan denganku. Kapan aku memprovokasi istrinya? Perempuan itu membocorkan kepada tuan muda kedua Fu beberapa kekuatan sejatimu. Kurang ajar, pergi. Bawa dia ke sini, mengerti? Sampah. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Aku tahu. Kau bersembunyi di sini. Kau tidak lumpuh. Kenapa tidak? Kau periksa saja. Menggodanya cukup menyenangkan. Lepaskan aku, dasar bajingan. Aku akan membalaskan dendam kakek. Aku tidak membunuh Tuan Ji. Lalu kenapa liontin giok kakakku ada padamu? Jadi, kau mengakuinya? Ya, tanda tanya. Pelankan suaramu. Lepaskan. Aku bahkan tidak meremasnya terlalu keras. Aku akan melepaskanmu. Kalau kau tidak berteriak, mereka semua akan mendengar. Kembalikan liontin giok itu padaku. Itu pusaka kakakku. Liontin giok itu ada di sakuku. Ambil sendiri. Ambil. Siapapun yang menikahi pria sepertimu, sial sekali. Di mana? Di saku celanaku. Aku sebenarnya sangat ingin menciummu. Cabut. Tuan muda, maafkan aku. Tuan muda, kalian lanjutkan saja. Lanjutkan. Aku sudah kehilangan muka. Kau sungguh sembrono. Apa istrimu tahu? Tentu saja dia tahu. Dan dia menikmatinya. Apa yang kau lakukan? Liontin giok ini adalah harta kakek. Siapapun yang memilikinya dapat mengendalikan kekuatan finansial suatu bangsa. Jadi kau membunuh kakak untuk itu. Sayang. Kau meremehkanku. Kau memanggil siapa sayang? Kau tunanganku. Kita sudah menikah. Pertunangan kita sebelumnya batal. Karena kau bilang, kau bukan pembunuhnya. Lalu siapa? Mungkinkah keluarga Lin? Atau keluarga Fu? Atau mungkin mereka bergabung untuk membunuh kakakku? Kau sangat pintar. Layak menjadi kekasihku. Layak menjadi mantan tunanganku. Kau tahu, liontin giok itu benar-benar. Kakak, kita satu ibu. Maafkan aku. Apa yang kau lakukan? Kakak, aku dibutakan oleh kegilaan sebelumnya dan menyakitimu berulang kali. Wajahku sudah rusak sekarang. Tolong, maafkan aku. Aku tak punya waktu untuk dramamu. Jiro, bawa aku keluar sini. Aku akan memberitahumu siapa yang membunuh kakakmu. Lin Ruyan, kamu berani lari. Bawa aku keluar sini. Pergi. Berhenti. Siapa pembunuhnya? Jiro, orang tua itu sudah mati dan mematahkan kalungku. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Kau pikir aku mudah diinjak? Lepaskan aku, akan kuberitahu. Kakekmu dibunuh oleh keluarga Fu. Dan siapa lagi? Dan keluarga Lin kita. Lepaskan aku. Akhirnya aku mendapatkan liontin giok ini. Kau membunuh kakakku. Iya, dulu ayahku bekerja sama dengan Pak Tua Fu.
dan menikam Pak Tuaji hingga mati, satu tikaman demi satu tikaman. Rasakan itu karena menggenggam liontin giok itu sampai napas terakhirnya. Dia pantas mendapatkannya. Asuransi kecelakaan yang ibu belikan untukmu. Kami semua telah menunggu hari ini. Semua yang kau miliki sekarang milikku. Keji, kau tak bisa naik ke puncak tanpa menjadi keji. Halo, Tuan muda kedua. Aku punya liontin gioknya. Aku akan membunuh Jirao sekarang. Jirao, kau tidak tahu, kan? Tuan muda sulung Fu. Dia sebenarnya Lin Ruyan. Kau cari mati. Jirao, tetaplah bersamaku, jangan tertidur. Seseorang, kunci dia. Aku punya liontin gioknya. Siapa yang berani menyentuhku? Aku bisa memobilisasi pengaruh konglomerat. Wajahku. Apa Lin Ruyan telah diculik? Siapa yang melakukannya? Pasti Tuan muda kedua Fu. Mereka bekerja sama untuk membunuh kakakku. Apakah kepalamu masih sakit? Liontin giok kakakku diambil oleh Lin Ruyan. Jangan khawatir, aku akan mengatur seseorang untuk mendapatkannya kembali. Tuan muda sulung Fu, kau tampak tidak semanis rumor yang beredar. Begitukah? Jadi, apa kau menyukainya? Kembalikan ponselku. Aku harus memberitahu suamiku bahwa aku aman. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Istriku mematikan teleponku. Apakah kau dengan Tanti Girangkaya? Apa yang kau lakukan? Urusan kakekmu lebih penting. Tuan muda, Nona muda, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Kita sudah berciuman, tak ada hubungan. Apalagi yang kau butuhkan? Ada apa? Lin Ruyan mengadakan jamuan untuk tokoh-tokoh terkemuka menghadiri pesta pemanggilan konglomeratnya. Saat itu, seluruh konglomerat negara A akan berada di bawah komandonya. Apa? Tuanku, setelah 20 tahun, liontin giok itu akhirnya muncul. Ini adik perempuanku hilang selama lebih dari 20 tahun. Dia di Empire. Ayo pergi. Kita akan ke Empire sekarang. Untuk membawanya kembali. Untuk mengakui leluhurnya. Benar. Bawalah hadiah miliaran dolar. Miliaran properti. Untuk menyambut konglomerat papan atas kita. Pewaris keluarga Gu, nonanku. Si jalang kecil Jiro benar-benar beruntung, ya? Asuransi kematian karena kecelakaan itu sia-sia. Oh, Mama. Setelah aku mengumpulkan kekuatan konglomerat, aku akan segera mengirim seseorang untuk membunuh Jiro. Sekarang putriku telah sukses. Sekarang dia seseorang yang penting. Lin Ruyan. Siapa yang menyuruhmu menimbun liontin giok itu sendirian? Berikan padaku liontin giok itu. Aku telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kusinggung. Tanpa perlindungan liontin giok, aku bahkan tak akan bisa menyelamatkan hidupku sendiri. Ini liontin gioknya. Bisakah kau melindungiku? Aku bisa melindungimu. Ruyan, berikan liontin giok itu padaku. Mendingan aku mati. Lin Ruyan, jangan kurang ajar. Akulah yang bergerak tahun itu. Liontin giok itu milikku. Jika bukan karena ibuku menahan Pak Tuaji, apakah kau akan memiliki kesempatan untuk bergerak? Kalian benar-benar orang yang membunuh kakakku. Aku akan membuat kalian semua membayar nyawa kakakku. Jiro, kau memfitnahku. Fitnah. Ayahku bekerja sama dengan Pak Tua Fo tahun itu. Dan menikam Pak Tuaji sampai mati, satu tikaman demi satu tikaman. Kalian semua pembunuh. Jiro, kau cari mati. Akulah pemegang liontin giok. Sekarang, aku memanggil semua kekuatan untuk mengeksekusi Jirao. Jirao, kau akan selalu menjadi musuhku yang kalah. Tahan dia. Berlutut dan kontol padaku 3 kali. Nyonya, Anda telah menderita. Apa yang kau lakukan? Akulah pemegang liontin giok. Kau harus mendengarkanku. Tuan muda kami telah memperingatkanmu. Jangan memprovokasi nyonya muda kami. Tuan muda Fu.
Siapa perempuannya? Kau tahu pada nyonya kami. Lepaskan putriku. Tuan muda Fumo. Dia hanyalah orang cacat tak berguna. Pergi sana. Pak Tua Fu, aku akan memberikan Liontin Giok itu padamu. Tolong, selamatkan aku. Bahkan jika CL Group FU adalah Tuan muda Fu yang terkenal, itu cucumu. Dia akan mendengarkanmu. Fu Yuanchan, dasar cacat sialan. Kecanduan menyamar sebagai CL Group FU, kan? Jika kau CL Group FU, aku akan memenggal kepalaku dan menendangnya seperti bola. Begitukah? Aku adalah seseorang yang bahkan tak bisa kau temui meskipun kau memohon berlutut. CL Group FU. Dia benar-benar bisa berdiri. Bukankah dia suami Jirang yang malang? Bagaimana dia bisa menjadi tuan muda Fu? Cheo, suamiku dan mantan tunanganku adalah orang yang sama. Istri Fu Yuanchen. Ini aku. Kau, siapa yang ingin membunuh istriku? Fu Yuanchen, siapa yang membiarkanmu mengamuk di sini? Jiro, dia pembohong. Dia menyamar sebagai CL Group Fu. Aku akan menghubungi CL Group Fu sekarang juga. Membongkarmu, dasar penipu. Fu Gaoyang. Sekarang, bukankah seharusnya aku memenggal kepalamu? Kakek. Dia benar-benar CL Group Fu yang multimiliarder. Kakek. Dia CL Fu. Fu Yuanchen. Aku akan mengumpulkan para konglomerat dan memusnahkanmu, dasar bajingan. Kakek, apakah kau pikun? Liontin Giok itu tidak bisa memobilisasi para konglomerat. Mustahil, Gaoyang dan aku membunuh orang untuk itu. Bagaimana mungkin itu tidak bisa dipanggil? Karena kau telah mengakuinya. Maka ikutlah dengan Fu Gaoyang ke kantor polisi. Seseorang. Kakak, aku salah. Aku tidak mau dipenjara. Seseorang. Kakak. Dasar cacat sialan. Kau monster. Kau pantas mati. Kau membunuh ibuku. Kau telah membunuh kakek istriku. Kaulah yang pantas mati. Lin Ruoyan, saatnya kau membayar hutangmu. Maafkan aku. Hatimu sehitam darahmu. Jiro, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Tolong ampuni hidupku. Jiro, kau dan Ruoyan sebenarnya bukan saudara kandung? Apa maksudmu? Kau bilang dia dan aku bukan saudara tiri. Bukan? Aku bukan ibumu. Kau bukan Ji sama sekali. Kenapa kau ingin membalaskan dendam keluarga Ji? Bagaimana kau ingin menangani keluarga Lin? Entahlah. Aku bukan seorang Ji. Aku tak punya keluarga. Sayang, kau punya aku. Aku suamimu. Tapi kenapa keluargaku tidak menginginkanku? Kenapa? Kenapa mereka tidak menginginkanmu? Kau pasti tersesat. Aku akan membantumu menemukan mereka. Kalaupun kita menemukan mereka, mereka tak akan percaya aku putri mereka. Liontin Giok itu. Liontin Giok itu bisa memanggil kekuatan para hartawan. Bisa. Pakar Fu dan Jiro takkan mengampuni kita. Mereka takkan. Manusia tak tahu diuntung. Kenapa kau terus memprovokasi Jiro? Kau memegang Liontin Giok pecah ini. Berikan padaku. Aku akan menghancurkannya. Jangan, jangan. Ini harta karun. Ini bisa memanggil kekuatan para hartawan. No. Adikku tinggal di tempat kumuh ini. Ayo pergi. Ayo kita bawa pulang pewaris utama keluarga Gu. Baik. Tuan Fu, Nyonya, Liontin Giok itu terhubung dengan keluarga konglomerat tertentu di negara A. Kemungkinan itu adalah tanda antara Nyonya dan keluarga itu. Kembalikan Liontin Giok itu. Kakak,
Aku tidak memilikinya. Jangan panggil aku kakak. Menjijikan. Kakak, kita pernah bersaudara. Apa kau benar-benar harus menghancurkanku sepenuhnya? Dasar pembohong kecil yang manis. Kau pasti punya liontin giok itu. Asisten Gao, berikan padaku. Tangkap dia. Berhenti di sini. Gerald, aku benci kau. Siapa bilang liontin giok itu milikmu? Liontin giok itu milikku. Kakak Ji mencurinya. Akulah pewaris sejati keluarga konglomerat papan atas. Aku tantang siapapun untuk menyentuhku, pewaris keluarga Gu. The film was translated and narrated by M Media. Kau, Gu Jinwen, kepala keluarga konglomerat papan atas Gu. Ini adikku yang telah lama hilang, Lin Ruyan. Lin Ruyan. Kakak, Tuan Gu, apa kau salah? Apakah aku akan salah mengenali adikku sendiri? Kakak, akhirnya kau datang. Aku telah sangat menderita selama ini. Wajahmu. Dia takkan tahu kalau aku bukan. Siapa yang melakukan ini? Kakak. Aku takut mengatakannya. Aku takut. Adik, kau sekarang pewaris keluarga konglomerat papan atas. Katakan padaku, siapa yang merusak wajahmu? Kakak, itu Gerald. Itu dia. Dia telah menindasku selama bertahun-tahun. Barusan, dia bahkan menyuruh pria-pria menjijikan itu menyentuhku. Lin Ruyan, kau mencuri liontin giokku. Itu sebabnya aku. Kakak, percayalah padaku. Liontin giok itu milikku. Itu bukan miliknya. Milikmu. Liontin giok ini memiliki ukiran karakter Rao. Apakah kamu Jirao? Tuan Gu, adikmu yang sebenarnya adalah Jirao. Tidak, akulah. Ruyan adalah Jirao yang sebenarnya. Tuan Gu, ini adalah tes DNA Ruyan dan aku. Ruyan tidak ada hubungannya denganku. Dulu, kita menukar nama kedua saudari itu. Aku, Gu Jinwen, takkan salah orang. Ruyan adalah adik kandungku. Kau. Betul. Tuan Gu punya mata yang jeli. Kau melukai adikku. Aku ingin keadilan untuknya. Seseorang. Tangkap keduanya. Buat dia berlutut, sungkem, dan minta maaf pada adikku. Berlutut dan jilat sepatuku. Tuan Gu, apa kau yakin ingin mempermalukan Xiaoji dari Dingxiang dan Xiaofu dari grup Fu? Jilat sepatu. Kau tak pantas. Kau rendah dan bodoh. Keluarga kaya raya papan atas tak lebih dari ini. Kak, kenapa tak kau bunuh saja pasangan itu? Grup Dingxiang dan grup Fu. Meski tak sekuat keluarga Gu. Jika mereka bergabung, aku khawatir. Menggemaskan. Keluarga kaya raya papan atas cuma menggemaskan. Kak, bisa kau belikan aku beberapa rumah di Teluk Yulong? Selama ini, aku makan dan tinggal tak enak. Xiao Gu sedang menyiapkan 1 triliun untukmu. Oke. Tentu. Terima kasih, Kak. Jirao, aku menyamar jadi kau lagi. Mungkin, kau memang tak ditakdirkan untuk hidup kaya raya ini. Selamat, Xiaofu, atas keberhasilanmu mengakuisisi grup Fu. Terima kasih, Xiao Liu. Terima kasih. Istriku sedang mengecekku. Permisi. Jirao, malam ini aku akan tidur dengan priamu. Sayang, oke, aku akan menjemputmu. Aku tutup dulu. Makan malam bisnis. Maaf, istriku mengawasiku ketat. Ayo, mari kita minum untuk proyek kita. Bersulang. Terima kasih, terima kasih. Xiaofu, haruskah kita beritahu istrimu? Tak perlu, istirahatlah. Yuan Chan. Sayang, kenapa kau di sini? Biarkan aku mengurusmu. Oke.
Yuan Chan, biar ku bantu kau melepas pakaian. Oke. Oke. Lin Ruyan, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan dengan suamimu? Bukankah kau melihat semuanya? Keluar. Jiro. Jiro. Dengarkan penjelasanku. Aku tahu. Sayang, maafkan aku. Seharusnya aku tak merahasiakannya darimu. Aku tak akan mengulanginya lagi. The Kau film was payah. translated and narrated Jangan by merengek, M oke? Media. Jangan merengek. Akan merengek. Kembali ke tempat tidur untuk merengek. Panggil aku ayah, 1 juta. Terima kasih, istriku. Tuanku, Lin Ruoyan. Oh tidak, ini nona tertua. Telah terjadi kecelakaan. Dia dalam kondisi kritis. Rumah sakit membutuhkan keluarganya untuk segera datang untuk transfusi darah. Siapa yang melakukan ini? Jiro, bawa dia padaku. Jika terjadi sesuatu pada Ruoyan, dia akan dikubur bersamanya. Baik, Tuan. Suster, adikku, apa dia? Golongan darahmu tidak cocok dengan Nona Lin Ruoyan. Untungnya, Nona Lin Ruoyan telah siuman. Kalian bukan saudara-saudara. Golongan darahmu sangat langka. Hanya ada 1 wanita lain di seluruh negeri dengan golongan darah yang cocok. Jadi, siapa perempuan itu? Maaf, saya tidak bisa mengungkapkan informasi itu. Lin Ruoyan, bukan adikku. Tom, selidiki seluruh negeri untuk seseorang dengan golongan darahku. Tuanku, Anda seharusnya menunggu sampai Lin Ruoyan mati sebelum memanggilku ke sini. Kak, dia mencoba membunuhku. Lin Ruoyan, beraninya kau berpura-pura menjadi adikku? No, aku tidak. Tuanku, kami menemukan wanita itu dengan golongan darah yang cocok. Siapa? Ini Jiro. Jiro. Jadi, kaulah pewaris konglomerat papan atas, adikku, nona tertua keluarga Gu. Lepaskan. Aku bukan adikmu. Kau adalah adikku. Aku tidak mengenalimu. Aku harus mati. Tuanku, bagaimana Anda bisa membuktikan aku adikmu? Bahkan jika kau kakakku, aku tidak akan memaafkanmu. Tuanku, Lin Ruoyan bunuh diri. Dia mohon padamu untuk kembali. Entah dia hidup atau mati, tidak ada hubungannya denganku. Beri aku tes DNA. Lihat, kau adalah adikku. Bagaimana kau bisa membuktikan laporan ini asli? Jika kau tidak percaya, kau bisa melakukan tes DNA dengan Nyonya Lin. Jika terbukti kau bukan putrinya, maka kau adalah adikku. Tuanku, kenapa kau mencari istriku? Ini. Kenapa? Mengapa ini terjadi? Ketahuan lagi. Siapa yang menelpon? Ya, ini Gu Jinwen. Hai, ingin aku pergi dengan Jiro besok untuk tes DNA? Tidak mungkin, sama sekali tidak. Ayah, kau akan membantuku, kan? Nah, apa yang sebenarnya kau coba lakukan? Bunuh dia. Ayah, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya melakukan tes DNA dengan Jiro. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Katakan padaku, apa yang kau pikirkan? Apa? Memikirkan melayani wanita kaya lagi? Ayo pergi.
Pernikahan kita memiliki jangka waktu 3 bulan. Apakah kita memperbarui? Memperbaruinya seumur hidup. Ini dia lagi. Halo. Apa? Ibuku sudah meninggal. The film was Lin Ruyan, translated and kau narrated membunuh by ibumu M. sendiri. Kau membunuh ibuku. Kau takut tes DNA. Takut ketahuan. Jadi kau membunuhnya. Orang yang takut ketahuan adalah kau, Lin Ruyan. Apa kau suka mencuri barang orang lain? Apa maksudmu mencuri? Bahkan jika aku bukan putri tertua keluargaku, kau juga tidak bisa. Seseorang bawa orang gila ini keluar dari sini dan ke penjara. Tuan Fu, jangan impulsif. Ruyan sedang putus asa. Dia tidak waras. Jirao, kematian ibumu adalah kecelakaan. Kau harus menemuinya untuk terakhir kalinya. Kenapa aku harus menemuinya untuk terakhir kali? Leontin Gyo kakekmu ada di kamar ibumu. Kamar, ada juga surat yang ditinggalkan kakekmu. Tunggu aku. Kak, kau mau kemana? Pergi sana. Siapa kakakmu? Tuan Fu. Kurasa ini jebakan. Oh tidak. Jiro, kau akan mati. Menjauhlah dariku. Jangan khawatir, istriku. Kau tak akan kemana-mana. Kau akan membayar untuk ini. Tidak, aku tak mau dipenjara. Rumah sakit Fenghua. Bun, masih sakit. Aku baik-baik saja. Kakakmu kuat. Jangan bergerak. Apa jahitanmu robek? Coba kulihat. Panggil perawat. Bagaimana kau bisa cemburu pada kakakmu sendiri? Tentu saja, pria lain manapun, bahkan anakku sendiri, tak bisa dekat dengannya juga. Karena dia. Kak, aku belikan kau selusin rumah. Aku menelponmu 800 kali sehari. Apa kau akan berhenti? Apalagi yang bisa kulakukan? Dia kan adikku. Buka pintunya. Oke. Kak, aku belikan kau lagi rumah. Lihat apakah kau suka. Terima kasih. Tuan Presiden, apa yang harus kita beli untuk nona muda selanjutnya? Beli apa? Saudara ipar ini lebih kaya dariku. Kenapa tidak? Kita beri mereka sebuah pernikahan. Bun, apa itu boleh? Jangan khawatir. Aku pasti akan mengadakan untukmu dan suamimu sebuah. Kalian berdua hanya perlu datang. Itu saja. Ini. Kenapa ini ditulis begini? Ini. Aku ingin kau mengganti nama keluargamu kembali menjadi Gu. Tapi aku harus bertanya, apakah kau setuju? Jadi, aku tidak mencantumkan namamu di sana. Tuan Fu, ada apa? Seorang sosialita papan atas dari negara A mengundangmu untuk menghadiri pernikahannya. Apa? Sosialita. Tidak disebutkan. Tapi apa? Dia mengundangmu untuk menjadi pengantin prianya. Apa? Seorang sosialita. Apa yang membuatnya berpikir kalau dia pantas untukku? Maaf, Tuan Fu, keluar. Kenapa Jirao tidak menjawab teleponnya? Tuan Fu, sekarang bagaimana? Sosialita negara A itu ada di sini. Pergi dari sini. Kau harus mengatakannya sendiri. Kau menolak lamaranku dan menyuruhku pergi. Fu Yuanchan, apa kau mencari gara-gara? Istri, apa yang kau bicarakan? Akulah pengantinnya yang mengundangmu menjadi pengantin pria. Apa? Kau tidak mau? Kalau begitu aku akan cari orang lain. Apa yang kau lakukan? Apa? Apa kau begitu ingin menikah denganku? Lalu, bukankah kau juga ingin? Ingin? Aku tak sabar untuk. Fu Yuanchan. Jirao. Aku kembali. Sayang, jangan gugup. Oke, Fu Yuanchan. Jirao.
Aku akan mengubah hari pernikahanmu menjadi hari kematianmu. Hui Wanchan, The film was translated Jiro, and narrated by M. bersiaplah Media. untuk mati. Manis. Di mana mereka? Halo, ada apa? Mati. Sialan. Siapa yang mati? Fu Gaoyang. Bukankah dia di penjara? Kakek menanggung hukuman untuknya. Dia telah dibebaskan. Dia baru saja mencoba membunuh kita. Tapi jangan khawatir. Sebelum kita pergi, aku mengatur beberapa orang. Ayo pergi. Menikah. Bro, aku akan menikah. Aku tahu, di hari bahagia ini, kenapa kamu menangis? Aku baru saja mendapatkan adikku kembali, menikahkanmu dengan orang lain, dan hatiku sakit. Apa kau cemburu karena aku menikah sebelum kamu? Jangan bicara belak-belakan begitu keras. Ayo pergi. Apa? Cemburu? Karena kau tidak punya istri. Cemburu? Karena aku punya istri. Kenapa kalian berdua bertingkah sama? Menyebalkan. Semuanya. Aku ingin memberi selamat kepada adikku, Jirao dan Fu Wanchan, atas persatuan bahagia mereka. Juga, dengan ini aku umumkan bahwa mulai sekarang, Jirao adalah pewaris konglomerat top negara kita, Gu Corporation, korporasi Gu. Adik kecil, kamu harus bahagia. Kakak akan selalu berada di sisimu. Aku juga. Istriku. Setelah sekian lama, selalu kau. Untuk sisa hidupku, tetap kau. Yuan Chan, dari bertemu hingga jatuh cinta, aku sangat bahagia. Kakak ipar, cium dia. Cium, cium. Kita akan berciuman saat sampai di rumah korporasi Gu.